Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Tigor berubah ke dalam Super Saiyan 5 yang memiliki kekuatan sangat besar. Bahkan, dalam sekejap mata, Tigor dapat membunuh Up menggunakan kekuatannya. Di sini, Goku nggak bisa melakukan apapun karena dia tahu perbedaan kekuatan mereka sekarang terlalu jauh. Kemudian, Tigor menanyakan di antara semua G-Factor siapa selanjutnya yang ingin dia bunuh. Goten yang sangat begitu muak segera menyerang Tigor dengan ganas. Dia nggak bakal biarkan siapapun terbunuh lagi setelah Up. Goten segera melancarkan tonjokannya yang ternyata malah nggak memberikan efek apapun pada Tigor. Tigor malah begitu senang karena ada yang maju untuk menjadi korban selanjutnya. Tigor mengarahkan tangannya pada tubuh Goten yang membuat Goku panik dan minta Goten untuk segera kabur. Namun, sebelum itu dilakukan, Tigor langsung menghabisi Goten menggunakan sebuah laser besar. Dengan mudahnya, Goten musnah di hadapan Goku dan lagi-lagi G-Factor semakin berkurang. Goku nampak sangat kesal, Tigor terus saja mengorbankan teman-temannya. Tigor malah menanyakan apakah Goku sudah ingin mati lebih dulu. Tapi sebelum itu, Tigor akan membunuh para G-Factor yang lain sebelum akhirnya membunuh Goku dan terakhir Vegeta demi membalaskan kematian ibunya. Di sini Goku semakin marah dan gak terima mereka diremehkan sampai seperti ini. Kemudian Vegeta datang menghampiri Goku dan mintanya untuk tetap tenang. Vegeta menegaskan mereka nggak bisa mengalahkan Tigor dengan hanya kekuatan seperti ini. Mereka harus membuat sebuah rencana dan terobosan cepat supaya dapat mengalahkan Tigor yang terlalu kuat. Goku pun mengakui kekuatan Tigor. Dan satu-satunya yang Goku pikirkan sekarang, salah satu di antara mereka harus menjadi Super Saiyan God, yaitu Super Saiyan rambut merah, yang mungkin saja bisa mengalahkan Tigor. Namun, Vegeta menolak hal itu. Karena Tigor pasti nggak akan memberi mereka waktu untuk mengumpulkan para G-Factor yang mereka butuhkan, apalagi melakukan ritual memanggil Super Saiyan God. Tigor pasti akan membunuh mereka lebih dulu. Wah, Goku langsung sadar kalau untuk bisa berubah ke dalam bentuk Super Saiyan God, mereka butuhin 5 orang Super Saiyan. Jadi, Goku tambah panik tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mendengar kata Dewa Super Saiyan, di sini Tigor agak penasaran. Sepertinya Tigor belum mengetahui tentang Super Saiyan God yang pernah bertarung melawan virus. Meski begitu, Tigor masih tetap optimis kalau apapun yang akan mereka lakukan itu nggak ada artinya lagi di hadapan Super Saiyan 5. Kemudian, Vegeta mengungkapkan rencananya, yaitu menggunakan teknik fusion. Meskipun dia benci melakukannya, tapi sepertinya ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa menang melawan Super Saiyan 5 yang legendaris. Mendengar kata fusion, Goku langsung excited. Dia berpikir dengan mereka yang telah melampaui Super Saiyan 4 ditambah bergabung menjadi Gogeta, maka akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa besar. Nah, rupanya Tigor pun tahu tentang teknik fusion yang merupakan sebuah metamor. Vegeta sontak terkejut kenapa Tigor tahu tentang fusion. Apakah di planet asalnya ada hal seperti itu juga? Tigor menceritakan dahulu ada seorang kesatria yang pernah menggunakan teknik fusion ketika nggak lama mereka meninggalkan planet Yelna. Saat itu Tigor berhasil mengalahkan kesatria dengan fusion tersebut meski hanya menggunakan 30% kekuatannya saja. Dan gak diragukan lagi jika Goku dan Vegeta melakukannya, maka itu hanya akan menjadi sia-sia saja. Jadi Tigor sangat meremehkan hal yang ingin mereka lakukan. Dan Tigor menegaskan dia tahu kelemahan sebuah fusion dan gak bakal membiarkan Goku serta Vegeta mengulur waktunya cuma untuk melakukan tarian alay itu. Di sini Tigor akan segera menghabisi mereka. Di sisi lain, nampak Gohan menggunakan kekuatan mistik dan berniat melawan Tigor. Dia minta Goku dan Vegeta untuk pergi dan melakukan fusion di tempat yang jauh. Tigor nampak sangat antusias kalau masih ada relawan yang ingin dia bunuh selain Goten dan juga Uub. Gohan gak bakal biarkan Tigor membunuh siapapun lagi. Dia menciptakan sebuah Kamehameha dan segera menembakkan super energi itu yang menghantam Tigor sangat ganas. Melihat peralihan itu, Goku mengajak Vegeta untuk segera pergi dari sini. Mereka harus pergi sejauh mungkin supaya memberikan jarak antara waktu mereka melakukan tarian fusion dengan kedatangan Tigor ke tempat mereka nanti. Sementara, meski menerima serangan Super Kamehameha, nyatanya Tigor nggak terluka sama sekali.
Dia malah meremehkan Gohan dan menyebut-nyebut sebagai kutu kupret yang kurang ajar. Tigor akan pastikan kalau misi balas dendamnya nggak bakal terganggu lagi oleh tangan orang-orang yang tidak berguna. Dan nampaklah Gohan telah tepar dan kini nggak dapat melakukan apapun lagi untuk membantu. Meski demikian, Tigor nggak ingin membunuhnya dulu. Sebaliknya, dia ingin menikmati penderitaan Gohan setelah dia berurusan dengan Vegeta maupun yang lainnya. Jadi, Tigor segera tancap gas buat mengejar perginya Goku dan Vegeta. Di tempat lain, setelah merasa cukup jauh, mereka akhirnya mendarat dan siap melakukan fusion. Goku minta maaf pada Gohan karena mengorbankan dirinya demi mereka. Dan Goku berharap kalau para G-Factor yang lain kini masih hidup sampai mereka bergabung. Di tempat lain, Tigor masih mencari keberadaan mereka dan gak bakalan biarkan mereka sampai bergabung. Setelah merasakan aura Ki-nya, Tigor segera capcus menuju ke tempat mereka. Sedangkan Goku dan Vegeta sendiri kini telah memulai tarian alay mereka di saat Tigor mulai mendekat. Tigor yang gak ingin mereka bersatu lalu menembakkan sebuah laser dan berharap serangannya berhasil membunuh keduanya. Laser itu menciptakan ledakan besar yang meluas di tempat itu. Tigor merasa dengan laser sebesar itu mereka mungkin telah berakhir. Namun tiba-tiba keluar pancaran cahaya besar yang menyinari tempat itu dan membuat Tigor merasa silau. Dan ternyata serangan Tigor nggak berhasil, yang kini Goku dan Vegeta telah berhasil bergabung menjadi Super Gogeta. Nampaklah kebangkitan Super Gogeta dengan perubahan yang melampaui Super Saiyan 4. Tigor cukup kesal serangan yang dia lakukan kenapa tidak berhasil. Nampaklah wajah serius Gogeta yang memandangi Tigor dengan tajam. Lalu Gogeta segera mendatangi Tigor dan bersiap untuk melakukan pertarungan puncak melawannya. Kemudian mereka saling bertatapan dulu untuk merasakan kekuatan masing-masing. Di tempat lain, istri Tigor masih meluncur pergi sejauh mungkin. Dia berniat menjauh dari tempat pertempuran dan dengan jarak sejauh ini maka kemungkinan sangat kecil baginya terseret ke dalam keganasan Tigor. Dia juga mendeteksi kalau dua musuh telah tewas dan yang lainnya kini pasti akan dibunuh oleh Tigor. Di situ, istri Tigor yakin kalau suaminya pasti akan menang. Namun tiba-tiba skuternya mendeteksi ada sebuah kekuatan besar yang muncul. Di saat kekuatan Goku dan Vegeta menghilang, kini muncul kekuatan luar biasa yang tidak istri Tigor ketahui. Bahkan, dia tidak habis percaya kalau di planet ini gak mungkin ada orang yang memiliki kekuatan sebesar itu. Skuter menganalisa kekuatan Gogeta dan menyebutnya memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan, dia katakan kekuatan Tigor yang sekarang gak pernah bisa mencapai tahap tertinggi seperti itu. Istri Tigor penasaran siapa sebenarnya orang itu. Jadi, dia memutuskan untuk kembali dan harus melihat siapa orang yang telah melampaui kekuatan Tigor ini. Di tempat pertarungan sendiri, Gogeta dan Tigor masih saling diam-diaman dan belum menunjukkan tanda mereka akan bertarung. Di sini, Tigor mengagumi kekuatan Gogeta yang meskipun hanya menggunakan Super Saiyan 4 tapi telah menghasilkan kekuatan yang begitu sangat besar. Dan Tigor membongkar kalau dalam keadaan lemahnya, Gogeta telah melampaui kekuatannya dengan selisih yang sangat jauh. Artinya, Tigor pun masih memiliki kartu as yang belum dia tunjukkan. Dan hal seperti ini mungkin gak bakal pernah terjadi di saat keadaan Tigor pulih seperti sebelumnya. Meski begitu, Tigor tetap yakin kalau hasil pertarungan dialah yang bakal keluar sebagai pemenangnya. Namun tiba-tiba tanpa basa-basi Gogeta muncul dan langsung menghajar wajah Tigor. Tigor nggak sempat menghindar dan terkena serangan itu dengan sangat ganas. Gogeta menegaskan agar Tigor lebih baik menutup mulut dibanding bicara yang tidak jelas dan sok kuat. Nampak wajah dari kesombongan Tigor kini mulai menghilang dan dia nampak begitu tidak percaya dengan apa yang barusan Gogeta lakukan. Gogeta membongkar dalam fusion ini dia mungkin cuma punya waktu sekitar 10 menit. Tapi Gogeta menegaskan dia akan manfaatkan setiap detik untuk membantu membalas orang-orang yang telah Tigor bunuh. Terutama bagi Goten, Up, dan Gohan serta masyarakat kota barat yang telah Tigor lukai. Kemudian Gogeta berteriak yang pertama dia akan membalas untuk Uub. Gogeta melancarkan tendangan madun yang kembali menghantam pipi Tigor. Pipi Tigor sampai sengklek dan merasa begitu tidak berdaya. Gak sampai situ, Gogeta bersiap buat menggunakan boga mentah. Serangan ini dia tunjukkan yaitu untuk Goten. Tanpa ragu, Gogeta menghantam Tigor dan membuatnya mental melayang jauh.
Tubuh Tigor yang gak berdaya bahkan menghantam daratan bumi dan menghancurkan tanah. Di saat Tigor bangun lagi, Gogeta segera datang ke hadapannya. Tigor nampak sangat kesal kenapa Super Saiyan 5 legendaris bisa kalah oleh gabungan Super Saiyan 4. Dia nggak tahu saja ya kalau 4 ditambah 4 yaitu 8. 8 kali 2 yaitu 16. Kekuatan Tigor mungkin cuma 16%. Di sini Gogeta mengingatkan Tigor kalau Tigor sudah dia pastikan gak bisa menang melawannya. Namun Tigor malah tersenyum lagi yang membuat Gogeta penasaran kenapa Tigor seperti itu. Tigor menjelaskan dalam waktu 5 menit dia akan melenyapkan Gogeta sampai menjadi abu. Gogeta masih nggak percaya karena dengan kekuatan mereka sekarang, Tigor nggak mungkin memiliki rencana yang bisa mengalahkannya. Meski begitu, Tigor segera meledakkan aura Ki-nya dan menegaskan kalau dia pasti akan melakukannya. Setelah 5 menit kemudian terjadi ledakan yang sangat besar di mana Tigor terus menaikkan aura Ki-nya. Tiba-tiba Gogeta muncul di hadapan Tigor karena dia sudah bosan dengan apa yang Tigor lakukan. Dan benar aja, apa yang Tigor lakukan masih percuma saja karena Gogeta berhasil lagi menghajar wajahnya. Tigor merasa kecepatan maupun kekuatan yang Gogeta gunakan begitu tinggi melebihi dirinya. Di saat terkena pukulan lagi, di sini Tigor baru sadar kalau dia belum pernah bertarung dengan siapapun di level ini sebelumnya. Dia nggak pernah sangka akhirnya mendapatkan lawan bertarung yang sangat kuat. Tigor yang sangat kepalang emosi segera menyerang balik menggunakan pukulannya yang ditahan Gogeta dengan keras. Gogeta nampak mulai kewalahan karena kekuatan Tigor bisa meningkat secara tiba-tiba. Bahkan, gerakan yang dimiliki Tigor kini semakin cepat dan juga lincah. Gogeta nggak habis pikir kenapa ini bisa terjadi. Di saat Gogeta lengah, Tigor menggunakan serangan boga mentah yang menghantam Gogeta sangat ganas. Bahkan, Gogeta sampai terbang melayang jauh. Gogeta yang terjun menghantam tanah lalu bertahan lagi sekuat tenaga karena dia masih belum puas. Di saat itulah Gogeta akan melakukan serangan balik menggunakan teknik Super Kamehameha. Tanpa ragu, Gogeta menembakkan Super Kamehameha itu yang melesat sangat cepat. Melihat besarnya laser itu, bukannya menghindar, Tigor malah berteriak dan kemudian menahan Kamehameha itu menggunakan seluruh kekuatannya. Tigor terdorong sangat jauh, tapi dia terus berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Hingga kemudian, dengan sebuah kekuatan aneh, Tigor mampu menepis Kamehameha itu dan membuangnya ke samping. Sontak saja terjadi ledakan super besar yang membuat Gogeta kaget dan gak percaya kenapa Tigor berhasil melakukannya. Dan dari dampak ledakan itu bahkan mengagetkan istri Tigor yang kini sedang menuju ke tempat mereka. Dia berhenti dulu dan merasa ragu-ragu untuk kembali. Sedangkan Tigor sendiri setelah menepis Kamehameha itu, nampak dia sudah sangat kelelahan seperti seorang Saiyan yang sudah putus harapan. Untuk Gogeta, dia justru merasa kaget. Selain kecepatan, Tigor juga telah mendapatkan kekuatan yang begitu besar. Entah dari mana itu berasal, yang pasti kekuatan Tigor sudah mulai selevel lagi dengan Gogeta. Kemudian, mereka saling menyerang lagi dan akan melakukan pertarungan habis-habisan. Keduanya membenturkan pukulan mereka hingga menciptakan percikan cahaya yang silau. Dan keduanya nampak terpental ke belakang karena sama-sama saling terkena hajar. Kemudian keduanya lanjut jual beli serangan sengit dengan daya kekuatan yang sangat seimbang. Karena ketika Tigor berhasil memukul Gogeta, di situ juga Gogeta menghajar wajah Tigor dengan keras. Entah kekuatan Gogeta yang menurun atau kekuatan Tigor yang semakin naik, keduanya terus menggencarkan serangan dengan saling sekali memberi serangan. Tigor menggunakan sikutnya dan Gogeta menggunakan pukulannya. Ketika ada kesempatan, Tigor mencengkram baju Gogeta, menariknya untuk mendekat. Setelah itu, dia memukul wajah Gogeta dan membuat Gogeta sampai kesakitan. Gak sampai situ, Tigor nampak kembali unggul dan seolah kekuatannya kini terus bertambah kuat. Lalu, Tigor mencengkram wajah Gogeta dan mendorongnya dengan cepat. Tigor terus mendorongnya ke bawah. Hingga kemudian, Tigor menabrakkannya ke tanah hingga menciptakan ledakan yang sangat besar. Nampak Gogeta nggak bisa melakukan apapun dengan Tigor yang terus menyiksanya. Dan gak sampai situ saja, Tigor lalu menyeret Gogeta yang gak berdaya di tanah dan membawanya seperti sebuah sampah. Setelah itu, Tigor mengangkat tubuhnya dengan Gogeta yang sudah nggak dapat melakukan apapun lagi. Di saat itulah, Tigor menggunakan pukulan Saitama yang membuat Gogeta mental menuju desa tetangga.
Gogeta menghantam sebuah bukit dan merasa gabungan Gogeta seperti dijadikan sampah yang gak berguna oleh Tigor. Gogeta yang masih sadar nampak begitu kewalahan dan merasa kekuatan yang dimiliki Tigor benar-benar jauh dari apa yang dia bayangkan selama ini. Ternyata ucapan Tigor tentang kekuatan dia yang melampaui Gogeta itu emanglah benar. Tigor masih menyembunyikan kekuatan luar biasa sebagai Super Saiyan 5 Dark yang legendaris. Gogeta sampai berpikir kalau Tigor tidak sekuat ini ketika mereka mulai bertarung sebelumnya. Entah apa yang terjadi, tapi nampaknya ini adalah akhir bagi Gogeta yang digadang-gadang sebagai kesatria terkuat di semesta. Di tempat lain, kakek tua sudah menyangka kalau ini bakal terjadi. Karena dia tahu kekuatan penuh Tigor melampaui semua makhluk yang ada di semesta ini. Mungkin ini jugalah maksudnya kenapa Vegeta menyebut kalau Tigor telah selevel dengan Beerus. Kakek tua membongkar semua itu terjadi karena Gogeta memberikan waktu kepada Tigor untuk menambah kekuatannya. Jadi sewaktu Tigor minta waktu 5 menit, dia telah menambah kekuatannya hingga melampaui Gogeta. Jika saja Gogeta tidak memberikan waktu, mungkin Gogeta sudah berhasil mengalahkannya. Tapi nasi sudah menjadi bubur ditambah kecap serta cakwe. Shin sendiri hanya melongo saja dan menyebut kekalahan Gogeta sudah di depan mata. Nggak ada jalan lain yang bisa dicapai Gogeta untuk mengalahkan Tigor. Hanya keajaibanlah yang bisa merubah semua itu. Dan keajaiban itu akan ada di part berikutnya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.